Foto pelakor di profil ponsel suamiku bab 55-57. Serani Gunawan, seorang wanita yang lebih memilih bercerai daripada terus dikhianati oleh Agung suaminya, serta diperlakukan tidak baik oleh mertua dan kakak iparnya. Bagaimana akhir kisah cinta Serani? Apakah ia dapat menemukan cinta sejatinya? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih. Bab 55. Ada apa ini, Pras? Siapa mereka? Kenapa mereka ada di depan rumahku? Aku panik melihat beberapa orang pria dan wanita di depan gerbang. Beberapa di antara mereka membawa kamera. Wartawan, ada juga dari stasiun televisi, desis Pras tanpa mengalihkan pandangannya dari kerumunan yang berada tak jauh dari kami. Hah, wartawan, mataku membelalak kembali melihat orang-orang itu. Pras mulai melajukan mobilnya mendekat. Rapatkan jas yang kamu pakai. Kita turun, ajak Pras. Aku nggak mau. Mereka mau ngapain memangnya? Tanyaku panik. Mau sampai kapan kita di sini, sayang? Mereka itu pemburu berita. Mereka nggak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini pasti gara-gara kita jalan di mall tadi. Sesalku. Pras menoleh padaku. Aku sudah merapikan jas yang aku pakai hingga menutup rapat bagian depan tubuhku. Mobil Pras sudah hampir sampai persis di depan gerbang. Sontak semua mata menuju ke arah kami. Kamu jangan turun dulu. Tunggu aku yang bukakan pintu untukmu. Jangan berkata apapun dan jangan protes dengan apapun yang aku katakan nanti, ucapnya, kemudian turun membuka pintu, melewati kerumunan memutar mobil untuk membukakan pintu untukku. Sejak kapan hubungan kalian ini terjalin, Mas Tirta? Kami dengar kalian akan segera bertunangan. Apakah tahun ini kalian akan menikah? Apa benar calon istri Anda adalah seorang CEO sebuah perusahaan besar? Astaga, kenapa mereka pikir kekasih Pras itu adalah aku? Bagaimana ini? Setelah susah payah melewati kerumunan para wartawan itu, Pras akhirnya bisa membukakan pintu untukku. Ayo, Pras meraih tanganku membantuku untuk keluar dari mobil, lalu meraih pinggangku melewati para wartawan itu. Setelah tiba di depan gerbang yang masih tertutup, Pras mulai bicara. Wanita ini memang kekasihku. Kami lebih dekat dalam beberapa bulan ini. Memang benar kami akan bertunangan. Untuk pertanyaan kapan kami akan menikah, kalian tunggu saja beritanya. Cukup sekian. Pacar saya sedang kurang sehat, dia perlu istirahat. Satu security membuka pintu gerbang. Setelah kami masuk, gerbang rumahku itu segera ditutup kembali. Pras tak lagi menghiraukan pertanyaan-pertanyaan para wartawan itu yang masih terdengar dari dalam sini. Pras, kamu itu apa-apaan, sih? Kenapa kamu bilang kalau aku ini kekasihmu? Semburku ketika kami sudah ada di dalam. Sudah, nanti saja marah-marahnya. Lebih baik sekarang kamu beri Pangeran ASI. Memangnya sudah tidak sakit dadamu itu? Sanggahnya dengan nada lembut sambil melirik dadaku. Aku melotot padanya. Pras terkekeh sambil menghempaskan tubuhnya di sofa. Aku melangkah masuk ke kamarku, membersihkan diri lalu berganti pakaian. Setelahnya, aku masuk ke kamar pangeran yang ternyata sedang merengek minta ASI. Babysitterku hendak memberinya ASI yang sudah ada di botol dan sudah dihangatkan. Dengan segera aku mencegahnya. Tidak usah kasih itu dulu, Mbak. Biar aku langsung susui saja. Aku merayu pangeran dari gendongan babysitter dan membawanya duduk di sofa untuk aku susui. Pangeran langsung menyusu dengan lahap, hingga rasa nyeri yang aku rasakan sejak tadi berkurang. Mbak, tolong buatkan minum untuk Tuan Tirta di ruang tamu. Perintahku pada salah seorang asisten rumah tangga yang sedang memasukkan pakaian pangeran ke dalam lemari. Minuman apa, Bu? Jus buah saja, sahutku. Katakan padanya, jika ia ingin pulang enggak apa-apa. Takut lama jika mau nunggu saya, lanjutku. Baik, Bu. Lebih dari 1 jam sudah pangeran minum ASI, akhirnya putraku itu tertidur pulas. Setelah menggendongnya tegak dengan menepuk-nepuk pelan punggungnya, aku meletakkan pangeran di boks bayinya. Setelah mengancing kembali gamis dan memakai hijab, aku melangkah keluar dari kamar. Mataku melebar saat melihat Pras masih ada di ruang tamu sedang duduk bersandar di sofa. Perlahan aku mendekat. Ternyata mata Pras terpejan. Baru mau aku omelin, malah tidur. Gumamku, sambil mendudukkan tubuhku di sofa yang berada tepat di hadapannya. Aku memandang wajah Pras. Setiap hari libur, ia selalu kesini bermain dengan anak-anak. Tiap malam minggu pun dia juga ada di sini. Lalu kapan waktu dia bersama tunangannya itu? Apa mungkin tunangannya ada di Amerika?
Apa Pras akan kembali ke sana? Tiba-tiba saja aku merasa sangat sedih. Tanpa sadar aku memandang wajah tampan itu dengan lekat. Ada rasa sesak yang membebani dada jika membayangkan ia harus kembali ke Amerika. Sarah, kamu kenapa? Kamu nangis. Hah, nangis. Ya Allah. Aku segera menghapus air mata yang entah sejak kapan keluar dari sudut netraku ini. Aku bahkan tak menyadari bahwa Pras sudah bangun. Kamu kenapa nangis, sayang? Pras pindah duduk di sampingku. Siapa yang nangis? Aku cuma kelilipan tadi. Aku terpaksa berbohong. Namun Pras seperti tidak percaya. Pras meraih tisu di meja, lalu mendekatkan wajahnya padaku. Mana sini aku bersihin. Kini wajah kami sangat dekat. Pras tampak khawatir. Tanpa sadar, kami saling menatap dalam diam. Napasku tertahan saat pandangannya begitu lekat dan begitu dalam menatapku. Wajahnya semakin dekat. Hembusan napasnya menyapu hangat wajahku. Aroma khas maskulin dari tubuhnya menciptakan debaran-debaran yang luar biasa di dada ini, Bunda. Bab 56. Bunda dan Om Bule lagi ngapain? Tiba-tiba Giska memandang wajah kami bergantian dengan tatapan bingung. Kami sontak terkejut dan langsung saling menjaga jarak kembali. Berusaha menetralisir debaran yang sempat kurasakan. Hampir saja. Lagian, barusan Pras mau ngapain coba dekat-dekat. Ini mata Bunda ada pasirnya. Om mau bersihkan. Kasihan itu Bunda sampai nangis. Jawab Pras membuatku kembali melotot padanya. Giska mengangguk tanda mengerti. Lah ikut memperhatikan mataku yang tadi ditunjuk oleh Pras. Udah, Bun. Jangan nangis. Biar dibersihin sama Om Bule aja. Giska bicara dengan gaya seperti orang dewasa, hingga membuat aku dan Pras terkikik. Adik pangeran mana, Bunda? Tanyanya sambil melangkah ke kamar pangeran. Pangeran baru aja bobo, sayang. Giska makan lalu istirahat. Ya. Putriku itu mengangguk sambil melangkah masuk ke kamarnya. Seorang asisten rumah tanggaku menghampirinya ke kamar. Pras kembali menatapku. Kamu, tadi nangis lagi kangen Arif? Tanyanya pelan. Mungkin, sahutku gelagapan. Andai saja dia tahu aku tadi menangis justru karena dia. Aku takut jika dia. Astaga, apa yang sudah aku pikirkan? Aku harus buang jauh-jauh pikiran dan perasaan ini. Harus. Kamu, masih belum bisa move on memangnya? Lah kembali bertanya. Tatapan intens netra biru itu kembali membuatku berdebar. Kenapa Pras menanyakan hal ini? Aku terdiam sesaat, mencari kira-kira jawaban apa yang tepat. Kenapa aku harus move on? Arif adalah ayah dari pangeran. Sampai kapanpun aku akan selalu mencintainya. Kini Pras yang tiba-tiba terdiam. Pria itu seakan terkejut mendengar jawabanku. Sejurus kemudian ia mengangguk. Tapi, Giska dan pangeran butuh sosok seorang ayah hingga mereka dewasa nanti, Sarah. Aku masih sanggup membesarkan mereka sendiri. Aku bisa menjadi bunda sekaligus pengganti sosok ayah mereka, sahutku spontan. Padahal, dalam hati ini masih ada keraguan. Apa aku bisa menjadi seorang Wonder Woman? Menjadi seorang ibu sekaligus berperan sebagai ayah untuk anak-anakku. Sebenarnya, kalimat yang baru saja aku katakan ini justru hanya sebagai penyemangat saja untukku. Yakin bisa sendiri terus. Pras tersenyum menggodaku. Aku menghela napas panjang. Bisa. Lagian pria mana yang minat menikahi janda dengan dua anak sepertiku, Pras? Sementara di luar sana banyak sekali para gadis cantik dan single yang masih fresh. Aku tersenyum getir menyadari ucapanku sendiri yang terdengar pasrah. Pras tersenyum. Kamu cantik, Sarah. Kamu luar biasa. Pasti banyak pria yang akan mudah jatuh cinta padamu. Bisiknya dengan tatapan yang begitu lekat. Aku sontak menunduk, tak ingin larut terlalu dalam oleh tatapannya. Mungkin saja ada pria yang jatuh cinta padaku, Pras. Sayangnya pria itu bukan kamu, sahutku, dan tentunya hanya dalam hati. Kami kembali diam dalam beberapa menit, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sesekali Pras menoleh padaku. Sebenarnya aku ingin tahu siapa sebenarnya tunangannya itu. Apakah seorang artis juga? Apa benar ada di Amerika? Pras, kapan-kapan kenalin dong tunanganmu itu sama aku. Untuk apa? Tanyanya asal. Ya, aku nggak enak aja. Pasti dia akan lihat berita yang diliput para wartawan tadi. Apalagi kamu sudah bikin klarifikasi dengan informasi yang salah pada mereka. Sudah, kamu tenang aja. Tidak akan ada yang marah atau salah paham dengan klarifikasi aku tadi. Hal ini tidak perlu kamu pikirkan. Tapi nanti tunanganmu, sudah.
tunanganku nggak apa-apa. Kamu tenang saja, sanggahnya cepat, lalu bangkit dari duduknya. Aku pulang dulu. Lusa kita ajak Pangeran dan Giska ke vilaku di puncak. Mereka pasti suka. Lusa, iya, tapi itu masih hari kerja, Pras. Bagaimana kalau Sabtu? Saranku, sambil mengikuti langkahnya menuju halaman. Sabtu pasti macet. Kasihan anak-anak jika terlalu lama di jalan. Kamu harus prioritaskan anak-anak daripada pekerjaan. Serahkan semua pada Kaanu. Kamu cukup pantau dari rumah. Aku hanya diam. Sebenarnya apa yang dikatakan Pras benar. Tapi apa Kaanu bisa dipercaya? Bagaimana jika dilakukan Dido dulu terjadi lagi? Jangan terlalu banyak melamun, Sera. Belakangan ini aku sering lihat Kaanu melamun. Fokus saja pada anak-anak. Bahagiakan mereka. Aku pulang dulu. Pras masuk ke dalam mobilnya, lalu melambaikan tangannya. Aku menatap kepergiannya hingga mobil itu hilang di balik gerbang. Mungkin Pras benar. Akhir-akhir ini aku memang sering melamun. Sebuah perasaan yang tiba-tiba saja hadir belakangan ini membuatku tanpa sadar memikirkannya. Perasaan akan takut kehilangan. Aku dan anak-anak mulai merasa terbiasa oleh kehadirannya selama ini. Bagaimana jika suatu saat dia harus pergi dari kehidupan kami? Bukankah ia juga akan memiliki kehidupannya sendiri? Pras, lagi-lagi aku mendesah menyebut nama pria itu. Bab 57. Tirta Prasetya. Aku tersenyum saat membuka akun media sosial di ponselku. Fotoku dan Serani menjadi berita terhangat pagi ini. Cantik, gumamku tanpa sadar saat memandang foto wanita yang berdiri di sebelahku itu. Walau sudah memiliki 2 anak, Serani masih sangat cantik dan terawat. Tubuhnya yang tinggi bak model serta lekuk tubuhnya yang indah membuat imajinasiku selalu melayang jauh setiap memandangnya. Mulai hari ini, berita kedekatan aku dan Serani pasti akan ramai dibicarakan. Aku tersenyum senang. Aku akan lihat bagaimana respon Sera setelah ini. Tiba-tiba terdengar pintu ruanganku diketuk. Masuk. Saat pintu terbuka, nampak Elara masuk membawa sebuah undangan. Pagi Pak Tirta, nanti malam ada undangan Grand Opening Hotel Carla dari PT Indah Property. Sebaiknya Bapak hadir, karena Bu Indah pemilik perusahaan itu sendiri yang kemarin langsung mengundang Bapak. Bu Indah kemarin datang ke sini. Tanyaku heran. Iya, Pak, dia sangat mengharapkan Bapak bisa hadir malam ini, jelas Elara lagi. Oh iya, Bapak akan datang bersama siapa ke acara itu? Aku terkejut mendengar pertanyaan Elara yang terdengar cukup pribadi. Belum tahu, sahutku asal. Kalau misalnya Bapak butuh teman, Bapak boleh hubungi saya. Mataku melebar mendengar ucapan sekretaris baruku itu. Berani sekali perempuan ini. Aku tak menjawab. Tak lama kemudian Elara keluar dan kembali ke ruangannya. Ponselku berdering. Nampak nama Indah Pradina tertera pada layar. Ternyata pemilik PT Indah Property itu kembali menghubungiku. Halo, Tirta, apa aku mengganggumu? Terdengar suara yang mendayu-dayu dari seberang sana. Oh, tidak, ada apa Bu Indah? Sahutku dengan suara lebih ditekan agar terkesan lebih formal. Tirta, aku ini masih muda, loh. Jangan panggil ibu, panggil Indah saja. Pintanya, baik, Indah. Nah gitu, dong. Nanti malam aku tunggu loh ya. Jangan sampai tidak datang. Pesan Indah sebelum menutup panggilannya. Sebenarnya aku enggan untuk datang ke acara itu. Wanita bernama Indah itu selalu bersikap berani dan agresif setiap kami bertemu. Oleh sebab itu, setiap ada meeting yang melibatkan wanita itu, sebisa mungkin aku minta diwakilkan oleh asistenku. Tadi Elara menanyakan dengan siapa aku ke sana. Apa aku ajak Serani saja? Ah, tidak. Aku justru khawatir jika Indah nanti macam-macam, Serani akan berpikir yang tidak-tidak tentangku. Sebaiknya aku datang sendiri saja. Aku mematut diriku di depan cermin. Setelah pulang dari acara peresmian hotel itu nanti, aku ingin mampir ke rumah Sera. Kebetulan lokasinya tidak begitu jauh dari rumahnya. Entah kenapa setiap hari aku selalu merindukan wanita itu. Mobil melaju membelah jalan yang sudah tidak begitu macet. Aku tidak akan lama menghadiri acara itu nanti. Kini aku sudah tiba di depan hotel mewah berbintang 5 milik PT Indah Property. Para tamu yang hadir rata-rata berpasangan. Silakan Tuan Tirta. Beberapa orang berdiri menyambut kedatangan para tamu. Mari Tuan Tirta, acara sudah akan dimulai. Seorang pria dengan pakaian safari membawaku masuk ke dalam. Hai Tirta, aku senang kamu datang. Indah menghampiriku dan langsung menggandeng tanganku. Wanita cantik dengan mata agak sipit itu mengulas senyum pada setiap tamu.
Namun tangannya masih menempel di lenganku. Sebagai tuan rumah, Indah tampak sangat mencolok dengan gaun merah menyala sepanjang lutut, dengan bagian punggung dan bahu yang terbuka. Indah, maaf aku tidak bisa lama-lama karena, mari kenalkan, ini Tuan Tirta. Kalian pasti tahu dong, itu loh, artis papan atas yang sangat terkenal itu. Indah memperkenalkan diriku ke para tamu yang datang. Aku tak punya kesempatan untuk pamit padanya. Astaga, ternyata Indah juga mengundang beberapa wartawan. Bagaimana ini? Bagaimana jika nanti Sera melihat beritanya besok? Aku harus segera pergi dari tempat ini. Aku harus menjelaskan semuanya pada Sera, sebelum dia melihatnya dari media. Mohon perhatiannya, acara peresmian Hotel Carla milik PT Indah Properti akan segera dimulai. Ibu Indah meminta agar pengguntingan pita akan dilakukan oleh seorang yang sangat spesial. Dengan hormat kami meminta Bapak Tirta Prasetya untuk naik ke atas panggung bersama dengan Ibu Indah Pradina. Loh, kok namaku disebut? Tanyaku bingung. Indah menarikku untuk naik ke atas panggung. Tepuk riuh terdengar dari segala penjuru ruangan ballroom ini. Saat ini hampir semua mata tertuju pada aku dan Indah. Indah terus menggandengku. Aku tak mungkin melepaskan tangannya begitu saja. Tentu akan membuat wanita itu malu di depan para tamu. Saat ini kami berdua sudah berada di atas panggung. Indah menyerahkan sebuah gunting padaku. Entah kenapa aku menurut saja. Kami memegang gunting itu bersama. Tepuk tangan kembali terdengar riuh setelah pita itu berhasil terpotong. Aku menyapu pandanganku ke para tamu. Tiba-tiba jantungku seakan berhenti saat pandanganku tertuju pada seorang wanita yang sedang menatapku tajam dari kejauhan. Astaga, Serani, bersambung.